Saka. Terima kasih untuk Pak Doni. Pertama-tama saya merasa sangat berterima kasih. Lalu dan juga sebelumnya saya mohon maaf jika apa yang saya ucapkan memiliki kesalahan karena di sini ibaratkan sudah para ahlinya dan saya masih belajar di sini. Ibaratnya ada Resi Bismo, ada Abioso, saya Lesmono Mondrokumoro, seperti itu. Nah, jadi disclaimer dulu di depan. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa ini semuanya yang akan saya ucapkan murni subjektif dari pengalaman saya dan sesuai pengetahuan saya. Jadi Oh ya, murni yang belum semuanya. disebutkan tadi ya, Mas Tahta ya. Okay. Lulusan sudah lulus dari Habiranda ya. Itu kok Okay. tadi malah tidak dituliskan di CV. Okay. Jadi Keraton Jogja itu punya apa? Istilahnya punya apa itu namanya? Pelatihan mendalang ya. Tapi sekolah dalang. Sekolah dalang. Dan Mas Tahta ini lulusan terbaik tahun 2019 ya, Mas Pak Namasra. Ya, luar biasa ya. Itu jadi sudah kelas Habiranda ya. Ya ini. Monggo, silakan lanjut Mas Tahta. Ya. Dan juga saya akan sekali lagi meminta maaf kalau saja apa yang saya ucapkan nanti akan memiliki banyak kekurangan karena kebetulan saya kurang memiliki waktu untuk persiapan karena sekarang sedang bertabrakan dengan minggu ujian tengah semester. Nah, jadi sebelumnya saya itu berasal dari keluarga yang biasa saja, bukan dari keluarga dalang. Maksudnya ayah ibu saya bukan dalang, mungkin kakek dalang, tapi ayah ibu bukan dalang. Dan juga dari kecil saya jauh dari seperti budaya-budaya Jawa. Nah, jadi kenapa saya bisa tertarik dengan dunia pewayangan? Itu pertama kali saya masih ingat betul sampai sekarang, saya pernah membaca komik judulnya Mahabharata. Itu kalau tidak salah komiknya Bapak dulu suka ngoleksi komik seperti itu. Lalu saya baca terus kok wah ceritanya heroik sekali. Saya masih kecil itu kok Gatot-Kaca tokohnya begini kok bisa tidak mempan dengan berbagai senjata. Nah, dari situ saya mulai tertarik ke dunia pewayangan dan minta tolong untuk ayah ibu saya mencarikan guru yang bisa membimbing saya untuk belajar ke dalam dunia pewayangan. Nah, lalu waktu saya kelas 5 atau 6 SD itu saya mengikuti suatu acara seperti ajang bakat seperti itu di PKKH UGM. Di situ ternyata ada peserta lain yang juga menampilkan pedalangan. Nah, dari situ saya minta kontaknya dan dari situ saya bertemu dengan guru saya yang mengajarkan saya mendalang, yaitu Ki Parjoyo dari Magelang. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya ini betul-betul tidak terikat dengan satu dunia. Aduh, gimana ya? Jadi saya tidak hanya mendalami di dunia tradisional budaya seperti pewayangan, tapi saya di sini juga sebagai pribadi pemuda di era generasi milenial. Nah, jadi saya tahu betul apa saja yang ada di dalam dunia tradisional untuk seorang pemuda yang tumbuh di lingkungan kebudayaan, dan juga saya tahu betul bagaimana pribadi seorang pemuda yang tumbuh sebagai pemuda lainnya yang semestinya. Nah, lalu di sini saya dulu saya bersekolah di SMA 9 Yogyakarta, yang itu SMA Seni dan Budaya, yang bahasanya itu Art and Culture Based School. Nah, seperti itu. Jadi dari saya mendalang itu
oleh sekolah diberikan kesempatan setiap ulang tahun sekolah itu 1 malam diberikan kesempatan untuk mempertunjukkan pertunjukan wayang kulit. Saya mendalami khususnya wayang kulit Gagrag Ngayu Yogyakarta. Nah, dari keahlian saya mendalang tersebut oleh sekolah juga dikirimkan untuk sebagai perwakilan sekolah untuk seperti pertukaran pelajar ke Australia pada tahun 2016. Di sana saya tidak membawa wayang, tapi cuma menceritakan tentang wayang di Indonesia kepada teman-teman siswa-siswa di Australia, di Albany sana. Lalu saya ingin menyampaikan pikiran saya, aspirasi saya, bagaimana caranya agar wayang bisa diterima oleh generasi milenial. Di sini saya sudah mempersiapkan sedikit presentasi dari saya. Ya, jadi ini membawakan wayang ke generasi milenial. Yang pertama itu menurut saya adalah yang paling penting ini pewayangan harus diajarkan di sekolah. Jadi permasalahan yang sangat jelas adalah minimnya pelajaran dan pengajaran pewayangan di sekolah. Sangat jarang guru pelajaran bahasa Jawa di sekolah yang menguasai cerita pewayangan. Sedangkan cerita pewayangan yang paling banyak disampaikan saat pelajaran bahasa Jawa. Nah, di sini saya punya pengalaman yang sampai saya tua pun saya tidak akan pernah lupa, yaitu waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, saya memiliki guru bahasa Jawa yang beliau itu sebenarnya adalah guru IPA, namun karena beliau dapat berbicara lancar bahasa Jawa, maka beliau ditunjuk sebagai guru bahasa Jawa. Nah, di situ saya pernah waktu ujian akhir semester itu ada soal, yaitu anak ketiga, maksudnya orang ketiga di Pandawa itu adalah, ya intinya seperti itu, yang pasti jawabannya Arjuna kan. Nah, saya sewaktu itu saya menjawab Janoko. Nah, waktu kertas ulangan dibagikan, ternyata jawaban saya salah. Saya kan tahu Arjuna dan Janoko itu orangnya adalah sama. Saya protes ke Pak Guru, loh Pak Guru, Arjuna dan Janoko kan sama Pak. Terus ternyata rupanya Pak Guru tersebut menunjukkan bahwa kunci jawaban yang ada itu adalah Arjuna bukan Janoko. Nah, di situ saya merasa sayang sekali kenapa rupanya ada guru yang mengajarkan suatu materi tetapi kurang memahami tentang materi yang diajarkan. Lalu sekali lagi waktu saya SMP, saya ditunjuk untuk mewakili sekolah cerdas cermat bahasa Jawa. Di situ ada yang cepat tanggap. Jadi yang mencet tombol duluan, jawab duluan. Nah, di situ soalnya Ratu Engastino meniko. Nah, saya pencet cepat, saya paling duluan di antara sekolah-sekolah lainnya. Lalu saya jawab Pak Dewonoto. Terus jawabannya salah. Saya kaget lagi. Loh, kenapa bisa salah? Nah, ternyata oleh panitia dijelaskan bahwa kunci jawaban yang benar adalah Duryudono. Nah, di situ saya protes lagi. Kenapa? Karena Pandu itu ya benar Ratu Engastino. Duryudono juga benar Ratu Engastino. Nanti mau jadi sebenarnya di masyarakat pun ternyata banyak yang belum memahami tentang cerita pewayangan dengan benar seperti itu. Jadi saya merasa bahwa pewayangan di sekolah itu sangat penting untuk pengetahuan generasi milenial saat ini. Lanjut. Nah, untuk mendekatkan lagi wayang ke generasi milenial ini bisa dibantu dengan tugas dari guru ke murid. Jadi pengalaman saya waktu masih SMP pernah diminta untuk mendalang di salah satu sekolah menengah di Bantul. Itu saya kaget karena itu pertunjukannya malam, tapi ternyata kok yang nonton banyak dari siswa-siswa tersebut, sekolah tersebut, padahal itu jamnya sudah malam begitu. Ternyata rupanya kenapa?
rupanya siswa-siswa dari sekolah tersebut diberikan tugas dari sekolah untuk merangkum seperti cerita wayangnya apa, lalu tokohnya siapa saja, dan semacam itu. Nah, menurut saya itu sangat membantu untuk generasi muda agar mau tidak mau, harus mau menonton wayang. Nah, seperti itu sangat membantu. Lalu kita bisa perlebar di media sosial dengan menunjukkan eksistensi dari pewayangan Indonesia melalui berbagai media sosial yang digemari generasi muda. Seperti tadi di depan sudah ada wayang digital, itu sangat menarik dari segi visual, audio, dan cerita juga sudah lumayan komplit. Di YouTube juga sekarang rekaman wayang sudah banyak tersebar, Instagram juga ada. Mungkin nanti bisa untuk lebih ditingkatkan lagi. Lalu saya sebagai dalang muda di Yogyakarta kurang afdol rasanya jika belum membeberkan sedikit tentang pertunjukan wayang kulit. Nah, jadi di sini menurut saya untuk semakin mendekatkan era milenial ke pewayangan, selain melalui media sosial juga harus diikuti dengan pertunjukan wayang di lapangan. Nah, yang di sini dimaksudkan dengan lapangan bukan lapangan secara harfiah, namun lapangan itu maksudnya dengan pertunjukan langsung offline seperti itu. Bisa wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan sebagainya. Yang biasanya ada itu di Jogja, di Puro Pakualaman dengan di Keraton. Keraton biasanya di Bangsal Sri Manganti atau di Sitinggil. Puro Pakualaman ada di situ, Puro Pakualamannya. Nah, ini untuk pertunjukan wayang kulit zaman sekarang itu kita harus memberikan elemen of surprise, waduh bahasanya. Jadi dalang harus lebih bisa berinteraksi dengan penonton. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah sedikit keluar dari pakem pewayangan. Jadi pakem itu bisa diistilahkan kalau kata-kata itu kata-kata yang baku. Nah, kita bisa sedikit mengambil kata-kata yang tidak baku, sedikit saja. Bisa kita menyelipkan sedikit berita yang sedang up to date, dapat dijadikan sebagai jokes atau bahkan sarkasme untuk keadaan yang sedang terjadi. Itu sangat boleh dan sangat bisa. Tetapi tetap harus menjadi seorang dalang. Dalang itu ngudal piulang atau memberikan pelajaran. Tidak melanggar tatanan, tetap menjadi tuntunan, dan juga tetap memberi tontonan. Lalu tidak apa-apa membawakan lakon yang sudah mainstream. Maksudnya itu adalah lakon-lakon sejuta umat seperti Babat Alas Wonomarto atau Anoman Duto atau Gatot Kaca Lair. Itu mungkin di kalangan kita yang penggemar wayang itu sudah bosan. Kita dengan lakon-lakon seperti itu sudah melihat puluhan kali atau mungkin kalau ekstrim bisa ratusan kali. Namun tidak memiliki masalah untuk ditampilkan di publik untuk menggait generasi milenial di zaman sekarang. Karena anak-anak muda zaman sekarang dapat dibilang 90% adalah orang awam dalam hal pewayangan, sehingga lakon-lakon yang sudah biasa pun tetap terasa baru untuk mereka. Nah, jadi kenapa di sini saya bilang orang awam? Karena mungkin kebanyakan dari anak-anak muda tidak tahu bahwa Ramayana dan Mahabharata itu terpisah jauh ratusan tahun. Mungkin mereka mengira masih di masa yang sama dan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pakeliran padat. Nah, jika pasar yang dituju adalah kaum pemuda masa kini, maka menurut saya pakeliran padat lebih diunggulkan daripada pakeliran wetas atau semalam suntuk. Kenapa? Dari segi biaya mungkin memiliki sedikit perbedaan, namun untuk mendapatkan respon dari generasi muda saat ini, pakeliran padat akan jauh lebih efektif. Nah, tanya lagi, kenapa lagi? Karena menurut saya, dan juga pengalaman pribadi saya mengamati pertunjukan wayang di selama saya hidup, itu kebanyakan terutama di Yogyakarta itu, anak-anak muda itu berkumpulnya menonton wayang itu tertarik pada saat awal mula saja. Jadi gunungan masih tancap tengah, belum dicabut, itu banyak anak muda, namun sudah dodokan kotak, lalu gunungan cabut, set, emban masuk, simpingan,
bahkan sudah jejeran, mulai janturan, itu pemuda-pemudi biasanya sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Tinggal penikmat wayang saja. Jadi yang orang awam, yang generasi milenial biasanya jarang untuk mengikuti pertunjukan wayang Semalam Suntuk sampai selesai. Padahal di pertunjukan Pakliran Wetah itu mulai gayengnya, mulai asiknya itu jam 12 ke atas, 12 habis goro-goro itu baru mulai inti ceritanya masuk ke dalam situ. Lalu saya pernah mendapat satu seperti nasihat dari guru saya Ki Parjoyo itu, kenapa Pakliran Padat bisa lebih unggul, karena stigma seperti ini ada. Jadi lebih baik penonton merasa, loh kok sudah selesai, daripada penonton merasa ini kapan selesainya. Jadi lebih baik untuk membuat penonton lebih bertanya-tanya daripada penonton bosan. Seperti itu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Menawi wonten lepating atur, ngaturaken agenging pangaksami, matur sembah nuwun. Ya, terima kasih ya Mas Tahta. Dan ini tadi sudah menyampaikan banyak sekali dan sudah ada yang bertanya juga ini di kolom chat ini, termasuk Pak Trihatma Kabek yang juga malam ini pakai surjan dan jangkep itu ya. Mas Tahta, pacarmu suka nonton wayang nggak? Jangan cari pacar yang nggak suka wayang gitu. Belum punya pacar, Pak. Ngapunten. Oh gitu ya, ya. Semoga nanti bisa ini yang tetap yang suka dengan wayang, jangan yang enggak ya. Oke, selanjutnya kita akan ketemu dulu ya dengan nanti Mas Tahta, kita lanjut ya, banyak yang nanti kita mau ngobrol-ngobrolin. Tapi sebelumnya kita sampaikan dulu kepada yang menciptakan Mas Tahta, yang menciptakan Mas Tahta. Ini bapaknya Mas Tahta, yaitu Pak Namastra Probosunu. Sebetulnya kita juga nanti nyiapkan ada videonya Mas Tahta juga yang mendalang. Cuman saya sebetulnya lebih prefer jika bisa langsung ya. Kira-kira setuju nggih audiens ya. Di rumah ada wayang toh Pak, ya Pak Namastra. Di dalam ada wayang ya. Kalau misalnya ada wayang mungkin nanti bisa sedikit main, tetapi langsung live ya. Kalau videonya ada juga, tapi kalau live saya kira kok nanti akan lebih banyak kaum milenial maupun para bapak ibu yang nanti akan semakin kesengsem sama Mas Tahta. Oke, Pak Namastra, monggo silahkan Pak, lebih dulu kita persilakan, monggo. Matur nuwun Pak Doni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat budaya, salam sehat dan salam budaya untuk kita semua. Saya hanya menambahkan saja karena sudah banyak dibicarakan oleh bicara terdahulu, yang pada intinya bahwa sekarang ini kita hidup pada zaman yang dihuni oleh 3 generasi, ya, generasi baby boomers, generasi X, generasi Z, atau ada juga yang disebut generasi milenial yang lahir sejak tahun 80 sampai 2000 dan sekarang ya, artinya sampai 2020 ini pun kita sebut saja generasi milenial atau generasi muda. Nah, memang kalau kita melihat bahwa sekarang kan era globalisasi, yaitu sedikit banyak kan berpengaruh terhadap budaya atau cultural masyarakat, karena adanya pertukaran budaya makin meluas ya. Generasi muda sekarang dibanjiri dengan budaya-budaya asing ya. Kemudian perjalanan internasional juga meningkat ya. Anak-anak sekarang itu kalau piknik wisata tidak hanya di dalam kota atau di dalam provinsi, kadang-kadang sudah sering ke luar negeri ya dengan orang tuanya tentunya. Kemudian perpindahan penduduk juga semakin meningkat, dan perubahan makanan maupun pola makan itu juga terjadi peningkatan. Itu tidak langsung berkaitan dengan budaya ya. Nah, kemudian kita bicara masalah generasi milenial. Kita tahu bahwa generasi sekarang ini sangat kecanduan terhadap internet ya. Dalam sehari mereka menghabiskan banyak waktu di depan perangkatnya, bisa lebih dari 7 jam sehari. Dan loyalitas tanda petik ya terhadap sesuatu itu cenderung rendah. Artinya apa? Ketika ada produk baru yang lebih bagus, mereka akan mudah sekali berpaling, berpindah ya, termasuk pada seni dan budaya ya. Kita tahu sekarang ada banjir budaya Korea, budaya dari manca. Pak Namastra, Yun Sewu, Pak Namastra bisa ya. diklik ininya supaya bisa ageng slideshow, bisa di apa? Ya, itu yang
kanan itu, ya, yang PPT-nya yang slideshow. Nah, ini ya, sampun ageng ya. Wayangnya kita ulang. Generasi sekarang ini, generasi muda, loyalitas cenderung rendah karena begitu ada produk lebih bagus, mereka akan berpaling termasuk seni dan budaya. Dan melihat transaksi non tunai saya kira tidak berkaitan, dan perlu disadari bahwa generasi sekarang itu kita boleh angkat jempol ya, bahwa mereka bekerja lebih cepat dan cerdas. Saya pun sering kalah cepat dengan anak-anak saya. Ya. Dan sedang berwisata, ini wisata biasanya juga akan berpengaruh terhadap seni dan budaya. Dan tidak mementingkan pemilihan barang, asalkan mengakses sesuatu yang dibutuhkan. Nah, bagaimana generasi milenial dan wayang ya? Kita tahu generasi milenial itu kesannya kan generasi yang maju, modern, sementara wayang bagi sebagian orang itu sesuatu yang tradisional, ya, lawas, kuno, ya, tidak menarik dan sebagainya. Sehingga wayang ini akan bisa mengalami krisis ya ketika generasi milenial tidak dekat lagi dengan wayang. Tadi sudah disebutkan di narasumber sebelumnya, kita tidak hanya krisis pelaku, ya, pemain wayang, termasuk wayang wong, dalang, atau wayang-wayang lain, dan krisis penonton, dan tidak kalah pentingnya krisis penanggap, ya, tadi sudah disampaikan. Apa artinya ketika ada dalang bermunculan banyak, tapi penontonnya tidak ada, atau penanggapnya nggak ada, atau makin sedikit orang yang mau menangkap wayang. Waktu kita sadari memang menangkap wayang itu relatif mahal. Nah, ini ada beberapa hal yang sepanjang perjalanan saya mengasuh anak saya menjadi dari kecil sampai sekarang hobi mendalang itu bagaimana mendekatkan generasi milenial dengan wayang. Ya. Yang pertama adalah dari sisi orang tua, ini secara sepintas saja, mestinya orang tua akan bersedia mengenal wayang sejak dini terhadap wayang. Misalkan tadi disebutkan oleh anak saya dengan bacaan-bacaan yang ringan ya, komik-komik wayang, atau kalau sudah agak besar mungkin ada kan banyak novel-novel wayang. Kemudian tentunya mengajak menyaksikan pergerakan wayang, walaupun mungkin orang tua sendiri tidak senang nonton wayang ya. Tapi demi anak kadang-kadang orang tua bersedia berkorban ya. Ajalah anaknya nonton wayang walaupun tidak sampai suntuk. Kemudian kalau ternyata anaknya itu terlihat berminat untuk belajar wayang, ya orang tua harus meluangkan waktu, mengorbankan kepentingannya untuk menemani anaknya belajar wayang. Ya, saya tidak menutup mata dulu ketika anak saya masih SD, SMP itu saya yang harus meluangkan waktu dengan ibunya gantian mengantarkan anak saya untuk belajar mendalang sana kemari, menemui dalang-dalang senior dan sebagainya. Kemudian dari kacamata pelaku, ya para dalang, teman-teman dalang ini, pertunjukan wayang tidak harus malam suntuk ya. Saya kira ini tadi sudah disampaikan juga, ada wayang celimen, pakaian padat, itu saya kira akan membuat anak-anak sekarang tidak bosan lihat wayang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Tahta anak saya. Kemudian kreatif dalam berulah seni pedalangan, tadi Pak Sintung sudah menyinggung, dengan tata panggung yang menarik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu memberikan atau mengajak dalang anak-anak ikut pentas bersamanya ya, untuk istilahnya jalan mucui, belum dalang dan dewasa tampil. Tentu saja ini atas persetujuan pihak penanggap, penyelenggara maupun panitia. Nah, dalam hal ini terima kasih sekali kepada Ki Mantep Sudarsono, Ki Purbasmoro, Ki Gonto Suwarno, Ki Bambang Wijinegro, Ki Catur Banyak Nyoro dan sebagainya, para dalang-dalang senior yang dulu pernah memberikan kesempatan anak saya untuk mengikut pentas mucui beliau-beliau ketika pentas, mengajar pada Pak Doni dan para penyelenggara yang lain yang telah bersedia menyediakan waktu dan tempat pada anak saya untuk ikut mendalang. Kemudian karena era milenium sekarang ini pergerakan wayang sebaiknya memang harus diunggah di media sosial atau secara langsung maupun streaming ataupun tidak langsung lewat YouTube ya. Kemudian pada guru atau sekolah ya, ini tadi sudah disampaikan yaitu harus mengenalkan wayang di lingkungan sekolah ya, misalkan dengan gambar-gambar wayang atau beberapa tokoh wayang yang mudah dikenal itu ditempelkanlah di lingkungan sekolah ya. Dan tentunya ketika memberikan pelajaran menyinggung tentang wayang atau soal tentang wayang jangan yang sulit-sulit lah ya. Ya wayang-wayang yang dasar saja, jangan menanyakan tentang senjata-senjata wayang ya. Namanya anak SD ya, SMP ya mungkin tidak tahu ketika itu ditanyakan, tapi yang mudah-mudah saja. Kemudian ketika misalkan ada lomba dalang atau festival wayang, sekolah-sekolah yang dekat dengan lokasi diselenggarakannya
sedapat mungkin tuh meminta murid-murid untuk menyaksikan ya. Karena selama ini saya prihatin ya ketika mengantar anak saya atau saya menonton festival dalang atau lomba dalang, itu yang menonton nyaris hanya si dalang, pengerawit, dan orang tuanya masing-masing. Ya. Tidak ada penonton umum yang menonton. Nah, ini kadang-kadang ya memang bagi anak mungkin tidak masalah, tapi untuk sosialisasi wayang kan menjadi kurang. Ya. Greget-gregetnya itu menjadi kurang. Kemudian yang pentingnya yaitu memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menggeluti dunia wayang atau pedalangan. Saya bisa mengatakan demikian karena kadang-kadang guru seni di sekolah itu tidak semuanya paham atau senang tentang wayang. Ya. Kalau guru tadi senangnya menggambar, ya, maka bisa jadi nilai seni budaya anak didik yang betulan senang dalang, walaupun sudah malang melintang, itu nilainya tidak bagus di bidang seni budaya. Ya. Itu pernah, ini pengalaman pribadi pernah saya alami. Nah, saya nilai seninya hanya sebatas apa istilahnya KKM ya, minimal untuk nilai itu, padahal mendalangi bagus, tapi karena dia tidak suka menggambar atau tidak suka menyanyi misalkan. Kemudian pada pemerintah ya, yaitu memfasilitasi sanggar-sanggar seni yang mengembangkan seni dan budaya wayang ya, entah dengan cara memberikan apresiasi tertentu, itu saya kira pemerintah tahu. Kemudian memfasilitasi pementasan atau festival wayang atau dalang oleh anak-anak atau generasi muda. Selama ini yang saya alami, lomba dalang anak ada, dalang remaja ada sampai SMP. Tapi ketika usia SMA itu nyaris tidak ada kesempatan para dalang tadi untuk tampil ya. Kalau istilahnya ditanggap orang luar, ya ditanggap masyarakat tentu belum ya. Anak-anak SMA, SMKI itu yang ditanggap masih belum. Ya kadang-kadang ada jeda sekitar 3 tahun sejak lulus SMP. Para dalang anak remaja itu kehilangan kesempatan untuk pentas ya, karena tanggung usianya. Anak SMA atau SMKI atau SMK itu tanggung untuk pentas di luar. Festival tidak ada, ditangkap masyarakat juga belum gitu ya, sehingga kadang-kadang dalam jeda 3 tahun dia bisa kehilangan arah, tidak jadi suka wayang gitu ya. Nah itu saya kira para sobat budaya dan Pak Doni apa yang saya sampaikan untuk melengkapi para narasumber sebelumnya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.